udah mau dekat, tapi kalian belum pada belajar. Yuk tonton sampai habis. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zivan Dwi Kalista dari kelas 9A kelompok 1. Halo semua, saya Reza Yuadini Aplesa, kelas 9A dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Siva Cahaya Dewi dari kelas 9A kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Adib Aben Rasid dari kelas 9A kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Maiswara Mulyagani dari kelas 9A kelompok 1. Tantangan pertama, cara menghadapi pertanyaan sulit. Cara yang pertama adalah fokus dan tenang. Kita dapat mencari tempat yang nyaman dan tenang untuk kita belajar. Karena lingkungan yang nyaman dan tenang untuk belajar dapat membantu otak dalam merangsang apa yang kita pelajari. Cara kedua, setelah membaca, kita bisa menandai bacaan yang kita anggap penting dengan stabilo atau pewarna lainnya. Hal ini dilakukan agar kita bisa lebih mudah dalam mengingat. Cara ketiga, kita bisa menggunakan logika atau penalaran untuk mencari jawaban yang lebih mendekati. Dengan kita mencari jawaban yang lebih mendekati, tingkat kepercayaan diri kita bisa menjadi lebih tinggi dibanding kita merasa ketakutan atau cemas. Cara keempat, kita juga bisa membuat catatan kecil untuk membuat poin-poin utama atau ide yang muncul sebagai panduan. Cara kelima, gunakan logika dan penalaran untuk mendekati jawaban eliminasi. Cara keenam, jangan membuang-buang waktu dengan soal yang sulit. Tantangan kedua, mengatasi kecemasan ketika menghadapi ujian. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan, antara lain kita bisa memanajemen waktu dengan datang lebih awal untuk menghindari terlambat agar kita punya waktu untuk menenangkan diri. Mulailah dengan persiapan yang matang dengan belajar terencana untuk memulai belajar jauh sebelum ujian. Gunakan jadwal belajar yang terstruktur. Berpikir positif dengan fokus pada kemampuan dan ingatkan diri bahwa kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Kita dapat berbicara dengan orang lain untuk mencari dukungan atau bertanya tentang soal yang sulit atau kurang kita pahami. Untuk meningkatkan kepercayaan diri, kita bisa berdoa dan bersyukur. Berdoa sesuai keyakinan kita dapat memberi ketenangan batin, dan bersyukur atas kesempatan belajar juga membantu mengurangi tekanan. Dengan langkah-langkah ini, kecemasan kita dapat berkurang dan kita bisa menghadapi ujian dengan lebih tenang dan percaya diri. Tantangan ketiga, membangun kepercayaan diri ketika menghadapi ujian. Kita bisa mempersiapkan ujian secara maksimal dengan belajar jauh hari sebelum ujian dimulai, minimal 3 bulan sebelum ujian. Daripada kita scroll TikTok terus, mending kita langsung belajar untuk mendapatkan nilai yang lebih bagus dan lebih baik. Di sela-sela pembelajaran, kita bisa mengelola stres kita dengan baik dengan menggunakan teknik relaksasi, dengan cara tarik napas dalam-dalam, meditasi, atau lakukan peregangan ringan untuk menenangkan pikiran. Ketika kita mendapati soal yang sulit, kita bisa memulai dengan soal yang mudah. Hal ini kita lakukan untuk meningkatkan kepercayaan diri kita dan menghindari